Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita selesai membahas tentang bab tentang syirkah dan berbagai bentuknya, ada yang dinamakan dengan inan, ada syirik abdan, ada wujuh, ada mufawadah, ada mudharabah. Kemudian yang mirip dengan syirkah juga ada musaqah, muzara'ah, mugharasah dan lainnya. Setelah itu mu'alif melanjutkan dengan bab al-ijarah. Al-ijarah adalah aqdun ala manfa'atin ma'lumatin atau amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lum. Sebuah akad yang objeknya, kalau dikatakan akad berarti lazim mengikat. Ya, tidak bisa salah satu pihak setelah berakad kemudian tidak melaksanakan konsekuensi akad sepihak. Akad ini dengan objeknya manfa'ah ma'lumah, jasa yang jelas dari suatu barang, ya, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lainnya. Seperti dia mengatakan, aku sewakan manfaat dari jasa rumah ini, manfaat rumah ini selama 1 tahun. Bi'iwadin ma'lum, dengan imbalan yang jelas. Imbalannya bisa uang, bisa juga barang. Saya sewakan gudang ini setahun dengan imbalan umpamanya 2 ton beras. Ya. Bisa juga amal, kerja yang jelas. Kalau tadi manfaat adalah jasa dari barang, kalau amal adalah jasa dari manusia. Ya, yang mengatakan ajarkan anak saya umpamanya, atau ajarkan saya komputer, atau ajarkan saya Al-Quran, atau ajarkan saya suatu ilmu yang jelas, ya, kemudian dengan imbalan yang jelas, dengan sekian rupiah per bulan atau per pertemuan dan seterusnya. Ya, ini yang dimaksud dengan akad ijarah tadi. Harus jelas objeknya, baik jasanya ataupun imbalannya, dan bersifat lazim, tidak bisa salah satu pihak melepas begitu saja karena dia akad. Ya. Maka bila seorang memberikan jasanya untuk mengajarkan beberapa disiplin ilmu di sebuah sekolahan, dan dia berakad dengan pihak yayasan tadi untuk mengajarkan selama 1 semester, ya, la qadarallah, guru tadi pindah daerah begitu saja, dia tinggalkan tempat tadi, maka dia berdosa karena dia wajib memenuhi akadnya sampai akhir semester tadi yang dia berakad. Begitu juga kalau sudah berakad dan tahu-tahu pihak sekolah memberhentikan sepihak guru ini, tidak meneruskan akad setelah 1 bulan karena satu dan lain hal, maka pihak sekolah berdosa. Dia wajib memenuhi akadnya dan membayar sampai akhir semester tadi. Ya, ini yang dimaksud dengan akad tersebut berarti lazim. تواصل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجارة تصح ب3 شروط: معرفة المنفعة، وسكن دار كسكن دار، وخدمة آدمي، وتعليم علم. Bab al-ijarah, bab sewa. Sah bab ini dengan 3 persyaratan. Yang pertama, ma'rifatul manfaati, diketahui kemanfaatannya, seperti sukna darin,
yaitu rumah yang ditempati atau didiami, kemudian pelayanan dari seseorang dan pengajaran ilmu yang diajarkan. Ya. Akad ijarah ini adalah akad yang dibolehkan dalam syariat Islam dan sepakat para ulama dalam hal ini. Allah mengatakan dalam kisah dua orang wanita mengatakan kepada bapaknya, ya abati istajir fa inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Hai bapak, jadikanlah laki-laki ini, itu adalah Nabi Musa alaihissalam, sebagai orang upahan kita. Akad sudah ada semenjak zaman Nabi Musa. Akad ini pun sudah ada karena memang konsekuensi dari hidup sebagai manusia. Hadis Nabi jelas ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menyewa Abdullah bin Uraiqid sebagai petunjuk jalan jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang umumnya, sebagai navigasi menunjukkan jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang. Akad ijarah. Kemudian ijma' para ulama dari masa ke masa, akad ini dibolehkan. Cuman dengan beberapa persyaratan. Di antaranya ma'rifatul manfa'ah. Jasa dari barang tersebut harus jelas. Kasukna darin, seperti jasa menjadikan rumah sebagai tempat tinggal. Andai dia sewa suatu rumah, kemudian dijadikannya sebagai gudang, maka si penyewa berarti tidak menepati perjanjian dan dia bisa dikeluarkan sepihak. Karena dia tidak menepati perjanjian. Ya, akadnya adalah rumah tempat tinggal, dia jadikan sebagai gudang. Atau rumah tempat tinggal, dia jadikan sebagai workshop tempat pekerja dia. Ini juga tidak boleh. Ya. Maka akadnya, manfaatnya harus jelas. Ya. Mobil umpamanya disewakan, diijarahkan untuk membawa keluarga, dia jadikan sebagai mobil membawa barang. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Jadi jasanya harus jelas, jasa apa yang Anda inginkan sehingga disepakati. Wa khidmati adamiyin, dan begitu juga jasa seorang anak Adam. Kalau dari jasa barang juga harus jelas. Jasa anak Adam apa? Wa ta'limi ilmin, seperti dan mengajarkan ilmu. Ini jasa dari anak Adam. Di antara jasa anak Adam dan mengajarkan ilmu harus jelas. Tentu ada ilmu yang boleh diajarkan, ada ilmu yang tidak boleh diajarkan. Ilmu mengajarkan kepada kesyirikan, ilmu sihir, ya, atau ilmu yang diharamkan, ilmu tentang mengajarkan bagaimana membuat riba, ini tentu tidak dibolehkan. Tapi ilmu yang dibolehkan, ilmu yang bermanfaat bagi manusia dan tidak dilarang dalam syariat Allah. Apakah ilmu yang diwajibkan dalam syariat boleh dijadikan objek? Seperti umpamanya seorang wajib sholat tentunya. Ya. Apakah boleh mengajarkan ilmu wajib sholat dan yang pihak mengajarkan meminta iwadin ma'lum, imbalan yang jelas? Saya ajarkan kau sholat sesuai dengan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan imbalannya umpamanya 1 kuintal beras. Ya. Atau saya ajarkan kamu Al-Quran dengan imbalannya umpamanya 2 kuintal beras. Ya. Bila sesuatu hal yang bersifat wajib ain yang harus dilakukan oleh setiap muslim seperti tadi salat, ya, atau mengajarkan Al-Fatihah, itu rukun dalam salat. Apakah boleh mengambil upah dari ini, fee dari ini? Sesuatu yang sifatnya ain, ya, itu sifatnya wajib bagi setiap individu, ya, dan tidak ada orang lain yang bisa mengajarkan. Kalau suatu fardu kifayah, para ulama di antara perbedaan antara fardu ain dengan fardu kifayah,
Mereka mengatakan fardu ain tidak boleh mengambil upah. Fardu kifayah boleh mengambil upah. Ya, seorang sholat, dia capek saya hari ini sholat, lelah. Kamu sholat saya bayar. Saya kasih fee-nya, uangnya, ijarah imbalannya. Ini tidak sah karena fardunya ain. Nah. Dan tidak ada manfaat yang jelas bagi si yang membayar tadi. Karena manfaatnya tetap bagi orang yang sholat. Dia dapat dua, dapat uang, dapat sholat. Nah, satu tidak dapat apa-apa, kewajibannya tidak gugur. Maka kalau dalam mengajarkan tadi fardu ain, dia berada di komunitas yang di sana tidak ada orang yang mengerti sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan menjadi fardu ain bagi dia untuk mengajarkan orang lain akan hal ini dan tidak boleh dia mengambil imbalan atas fardu ain ini. Sama seperti dia mengajarkan anak istrinya. Ini adalah hukumnya fardu ain, tidak boleh dia mengambil imbalan atas mengajarkan ini. Karena itulah para anbiya, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in, mereka tidak pernah meminta imbalan dan bahkan mereka mengatakan la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah kepada kalian atas dakwahku ini, atas mengajarkan kalian ini. Ya, upahku hanyalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini jelas masalahnya. Masalah yang kedua, andai masalahnya bukan fardu ain, fardu kifayah. Ya. Di komunitas tadi, di jamaah tempat dia tinggal tadi, ada beberapa orang kaum muslimin, ada beberapa ustaz, ataupun enggak usah, ada beberapa penuntut ilmu yang mengerti sunnah solat sebagaimana sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak menjadi fardu ain bagi seseorang untuk mengajarkan orang lain. Maka bila orang lain ingin belajar kepada dia, dia boleh minta fee atas hal ini. Karena tidak menjadi fardu ain. Ya. Ini antara ibadah mahdhah dengan bukan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu jelas tidak bisa seperti salat, tidak bisa diupahkan, diikat ijarahkan. Kecuali salat ini hukumnya tabi'. Jadi mengikut dalam sebuah paket ibadah besar seperti dalam haji atau umrah badal. Termasuk nanti di sana dia akan melakukan salat setelah tawaf. Berarti ini salat untuk dia atau untuk orang yang dibadalkannya? Yang dibadalkan. Ya tentu. Kecuali ini karena statusnya tabi' dalam keseluruhan tadi. Ya. Kemudian dalam mengajarkan Al-Quran, ajarkan Al-Fatihah, fardu ain tadi sama hukumnya dengan fardu ain secara umum. Selain itu, yang bukan fardu ain, yang menjadi fardu kifayah, ya di luar Al-Fatihah dari Al-Quran yang mulia. Ini kembali kepada hukum fardu kifayah tadi. Bila di komunitas tadi tidak ada yang bisa baca Al-Quran dan tidak ada yang hafal Al-Quran, ya, hanya dia sendiri, maka fardu ain bagi dia mengajarkan di komunitas tadi kitabullah dan dia tidak boleh mengambil fee, imbalan atau iwad dari jasa mengajarkan ini. Ya. Bila fardu kifayah, di mana di sana banyak kaum muslimin yang bisa membaca kalamullah dan hafal beberapa surat dari kitabullah. Lalu ada orang yang ingin belajar kepada seseorang kitabullah ini, ajarkan saya kitabullah atau hafalkan saya satu surat dari kitabullah selain Fatihah tadi. Apakah boleh mengambil fee atau tidak, mengambil iwad? Apakah bisa dijadikan akad ijarah atau tidak? Khilaf para ulama dalam hal ini. Pendapat yang rajih, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Kitabullah. Sesuatu yang paling pantas kalian mengambil imbalan atas jasanya adalah mengajarkan kitabullah. Ya. Sebagian para mazhab para ulama yang lain mengatakan tidak boleh mengambil upah dari mengajarkan kitabullah. Ya, tapi tadi sudah kita jelaskan
Kalau dalam rangka fardu ain ya tidak boleh. Fardu kifayah tidak ada masalah menurut pendapat yang kuat. Dan begitu juga mengajarkan ilmu keislaman yang lainnya yang sifatnya fardu kifayah yang tidak wajib bagi seseorang ya dalam kasus tersebut. Ya. Cukup sampai di sini dulu. Jazakumullah khairan Ustaz. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian syarah dan pendahuluan dari pembahasan ijarah dan beberapa poin yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan penjelasan makna ijarah dan permisal atau contoh-contoh dari ijarah. Kita berikan kesempatan bagi pendengar untuk bersoal jawab. Anda bisa bertanya untuk memperdalam pembahasan terkait dengan bab ini atau yang lainnya dalam permasalahan muamalah. Kami ingatkan kembali untuk pertanyaan secara khusus dalam bab muamalah. Kita terima atau kita sapa untuk penelpon yang pertama. Silahkan. Baik, halo. Halo. Ya, silahkan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Rafif di Depok, Ustaz. Ahlan, Abu Rafif, silahkan. Kan beberapa bulan lalu ayah kami meninggal. Kemudian yang kami tanyakan, selain pembagian waris yang merupakan hak ahli warisnya, apakah ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarkan atau menunaikan zakat yang mungkin zakat mal terutama yang dulu belum terpenuhi, Ustaz. Dan juga misalnya ada sholat-sholat yang ditinggalkan, apa ada kewajiban dari ahli waris untuk mengganti puasa, sholat dan zakat mal terutama. Itu aja, Ustaz. Syukran. Allah berafik. Kalau bisa jangan diputus dulu, Bro. Sebentar Abu Rafiq, jangan diputus dulu. Silakan. Ya. Yang sholat tidak ada qadha penggantinya. Ya, kemudian yang puasa, kalau puasa nazar iya. Kalau puasa yang misalnya Ramadan atau kalau puasa Ramadan dia meninggalkan, kenapa dia meninggalkan? Ya dulu karena awam dan juga pernah ditugaskan di tempat Nusa Tenggara Timur yang waktu itu masih panas seperti itu, Ustaz. Jadi beliau tidak tahu mungkin. Wallahu alam juga tidak perlu diqadhakan, digantikan. Kemudian yang ketiga adalah zakat dan haji. Zakat, apakah hartanya menurut Anda sudah terkena zakat sampai nisab? Sudah, Ustaz. Ketika dia wafat berapa uangnya? Kami hitung-hitung mungkin sekitar di atas nisab, Ustaz. Ya. Rupiah, jangan dihitung rumah aset, jangan dihitung yang dipakai. Dari buku tabungan yang beliau punya, kita pernah buka. Dari 85 gram emas kan ya? Iya, Ustaz. Itu sudah berapa lama di atas nisab? Kalau dikira-kira mungkin 3 tahun, Ustaz. Ya, itu harus dikeluarkan sebelum warisnya dibagi. Nah, Ustaz. Karena itu hutang kepada Allah dan kepada para yang mustahiknya, para fuqara masakin. Nah, Ustaz. Pada awal masuk nisab 85 gram emas itu berbeda rupiahnya dari masa ke masa. Sekarang mungkin di atas 60 juta, kemarin mungkin ketika emas 500 mungkin tidak sampai 60. Sebelumnya di waktu emas 400 mungkin tidak sampai 40. Yang jelas kalikanlah 85 gram emas dibagi dengan uangnya yang ada. Bila itu sebelum dibagi ke ahli waris ya, Ustaz? Sebelum dibagi ke ahli waris, selesaikan hutang dia. Hutang kepada manusia sudah selesai semuanya, hutang rumah, hutang kendaraan. Nah, Ustaz. Sudah? Untuk yang puasa Sebentar. Oke, nah. Hutang haji, beliau sudah berhaji? Belum. Program kalangan haji ini kapan mandeknya ini, kuota? Anda nggak paham. Tahun Bapak Anda tadi sekitar 10, sekarang 2020. Ya. 2010 masih sudah stuck haji belum? Maaf, Ustaz. Bapak Anda sudah pernah berhaji atau belum? Belum. 15 tahun yang lalu sebelum adanya program dana talangan haji. Ya.
Apakah Bapak Anda sudah punya biaya untuk berangkat haji di waktu itu? Hartanya cukup untuk berangkat haji? Mungkin udah cukup Ustaz. Kalau udah cukup itu juga dikeluarkan. Cuman sekarang kondisinya nggak mungkin Anda juga berangkat haji. Ya, yang terbaik adalah cari teman, saudara, kerabat, ustadz atau siapa yang kuliah di Madinah atau di Ummul Qura, ya, minta dia badalkan haji orang tua Anda dan kirimkan biaya haji. Karena di sana dari Saudi pun untuk berhaji itu harus ikut biro travel dan bayar juga seperti dari luar negeri juga. Tidak harus anaknya ya Ustaz yang badal haji. Gimana caranya Anda berangkat? Ya memang itu yang jadi bingung juga Ustaz. Anda nunggu 18 tahun lagi. Iya, na'am. Anda juga udah haji? Alhamdulillah udah Ustaz. Ya, tapi nunggu 18 tahun Anda daftar. Iya, memang pendaftaran kan harusnya. Nanti Anda meninggal, belum lagi terbayarkan. Iya, na'am Ustaz. Nanti Anda wasiat kali ke orang lain. Nunggu lagi 18 tahun lagi semenjak wasiat itu. Iya. Ustaz, untuk yang saum Ramadan perlu bayar fidyahnya nggak Ustaz? Beliau tidak berpuasa karena di waktu itu lalai atau tidak kuat atau kenapa kata antum tadi? Ya mungkin Berbeda. Kalau dia lalai, maka tidak perlu fidyah. Tapi kalau walalladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, kalau dia tidak mampu sama sekali, ya, dia wajib tuh waktu itu tapi tidak mampu karena kata antum panas segala macam atau siangnya jauh lebih panjang daripada biasanya, itu bisa. Ustaz, kalau umroh? Ya, masuk dalam haji tadi sekalian umroh. Nah, Ustaz. Nah, jika pakai Pirafi? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Syukur. Wafan jazakumullah khair, barakallahu fiik. Insyaallah. Tapi pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan berikutnya dan dalam pembahasan bab ijarah, silakan kita sapa kembali. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Papua Barat. Baik, silakan Masya Allah. Mau bertanya nih Pak Ustadz. Ya, Ibu. Suami saya itu Pak Ustadz kerja di suatu perusahaan. Kebetulan itu Pak Ustadz suami saya di bagian dapur. Terkadang itu Pak Ustadz dia bawa pulang sisa-sisa makanan Pak Ustadz. Yang tadinya pihak perusahaan sudah mau dibuang begitu Pak Ustadz. Tapi suami saya itu izinnya, bosnya kan tidak ada, tinggalnya di Bandung. Jadi izinnya ke manajer departemen begitu, seperti F&B begitu Pak Ustadz. Dan dia mengizinkan. Atau ke kepala kokinya. Itu boleh dimakan ya tidak Pak Ustadz? Soalnya dia sering bawa pulang makanan begitu Pak Ustadz. Kalau manajer di Papuanya tidak ada masalah. Tapi kalau ke kepala koki tidak. Atau tanyakan ke HRD-nya bagian kepegawaian. Biasanya aturan seperti itu di kepegawaian. Oh, berarti Pak Ustadz tidak boleh, tidak kalau manajer F&B begitu Pak Ustadz. F&B itu yang apa? bertanggung jawab di dapur, yang bertanggung jawab di dapur sama di restoran begitu Pak Ustadz. Sebaiknya tanyakan ke pihak HRD-nya Ibu, pihak bagian kepegawaian, personalianya. Biasanya yang memiliki aturan seperti itu adalah dia. Oh, tapi aturan katanya, kepegawaian. Oh, gitu ya Pak Ustadz. Nah. Ya. Katanya sih Pak Ustadz, itu dibebaskan begitu Pak Ustadz. Maksudnya kalau namanya sudah dibuang ya ambil saja begitu, dibebaskan. HRD-nya juga, ya saya belum tanya suami saya juga kalau masalah HRD-nya itu Pak Ustadz. Baik, Tapi dibebaskan. Tanyakanlah ke pihaknya Ibu ya. Oh, berarti masih kalau seandainya pihaknya HRD-nya bilang boleh dimakan, berarti boleh ya Pak Ustadz? Insyaallah. Ya, demikian jazakallah khair. Baik. Nah, masyaallah barakallahu fiik. Demikian pendengar kita hamba Allah di Papua Barat. Sekali lagi jazakallah khair dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Silakan via telepon kami sapa kembali. Baik, halo. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Umur di mana? Diri ya. Dengan siapa?
Dengan Ibu Rosi. Ibu Rusli, silakan. Bu, silakan. Ini mau tanya Pak Ustaz. Iya. Halo. Saya Iya, mohon maaf, silakan, Umu, tapi- dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Atau dimatikan saja, ada feedback, biar lebih jelas suaranya. Baik, Maaf ya, Silakan. kapan Pak Ustaz? Ustaz siapa ngomong ini? silakan dengan Ustaz Erwandi, pembahasan muamalah, ada pertanyaan, Umu? Nah, maaf Ustaz. Saya pernah dulu menjadi pengurus koperasi. Pengurus koperasi, baik. Maaf. Koperasi simpan pinjam. Nah, Mm-mm. Nah, kemudian kami tidak pernah dapat honor di situ. jadi ada honor ya. Dapat honor. Nah, Musim pinjam ini kan satu bulan itu kalau 1 juta bunga 1% Pak Ustaz. bunganya 1%. Bunga 1%. Baik. Nah, gimana hukum itu Pak Ustaz? Baik, Baik, jelas. itu saja pertanyaannya, Umu. Nah, cuma nanti ada tambah lagi Pak Ustaz. Ini hukumnya haram, Ibu. Ibu berdosa dan minta bertaubat kepada Allah Azza wa Jal telah melakukan sebuah perbuatan riba walaupun tidak dapat gaji. Kemudian bagaimana caranya Pak Ustaz supaya koperasi itu kembali bisa syar'i dia, gitu, bisa syar'i dia. Koperasi karyawan atau koperasi apa, Ibu? Koperasi sekolah Pak Ustaz. Ya, kalau koperasi sekolah, sepakati dengan pihak sekolah untuk dirubah menjadi koperasi yang sesuai dengan syariat. Kalau meminjamkan tidak ada pertambahan. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Supaya koperasi itu ada untung dia, gitu. Kalau untung, untuk berdagang bukan meminjamkan uang. Kan Kalau untung dari meminjamkan uang namanya riba. Kalau untung dari berdagang namanya laba dan halal. Bagaimana cara berdagang? Ada orang yang butuh. Di antara anggota koperasi, umpamanya dia butuh renovasi rumah. Anda sepakati dengan pihak kontraktor. Ini berapa biayanya, berapa materialnya, berapa biaya jasanya. Mereka mengatakan sekian. Umpamanya mereka mengatakan 30 juta. Lalu Anda katakan kepada Anda sepakati dengan kontraktor tadi, mau nanti kalau kami ada proyek, kami sampaikan kepada Anda, kami minta Anda melakukan, siap, kata dia, dengan harga sekian tadi. Anda katakan kepada anggota koperasi yang butuh renovasi rumah, ini jasanya sekitar, kami ngambil untung sekitar 35 juta. Anda kan bayar nyicil per bulan dari gaji dipotong. Ya, udah halal. Terlambat tidak ada denda. Tapi nggak mungkin terlambat kan karena gaji dipotong. Iya, gitu Ustaz ya. Nah, Umu. Nah, kemudian kemarin karena saya tidak betah Pak Ustaz, karena ada dengan kajian Pak Ustaz, ya saya mundurkan diri aja menjadi pengurusnya Pak Ustaz. Ya memang wajib Anda berhenti. Mundurkan diri saya gimana, dosa saya yang saya tidak makan, saya kan dapat honor situ Pak Ustaz. Bisa tobat ya Pak Ustaz ya. Ya, Anda kan tidak dapat uang dari pekerjaan itu kan tadi? Iya, tidak ada Pak Ustaz. Ya, cukup bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan konsekuensi tobat Anda juga usahakan dia berubah menjadi koperasi yang dapat untung sesuai dengan syariat Allah seperti yang saya jelaskan tadi. Boleh tambah satu lagi Pak Ustaz? Baik, silakan, Umu. Nah, kemudian suami saya meninggal Pak Ustaz tahun 2012 kemarin. Kemudian dia punya beberapa bidang tanah yang sampai sekarang tidak ada yang bisa dijual Pak Ustaz. Tidak ada pemiliknya Pak Ustaz. Bagaimana cara Pak Ustaz, dosa saya tidak membagi warisan buat anak-anak saya. Kemudian rumah yang Ibu, bagi warisan tidak mesti harus dijual. Yang jelas dibagikan masing-masing dengan persentase yang diperintahkan oleh Allah dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Katakan untuk Anda sebagai istri, karena ada anak-anak dapat 1/8. Sisanya ada anak laki dan perempuan, Ibu? Laki-laki 1 Pak Ustaz, perempuan 3. Ya, sisanya untuk anak laki-laki dan perempuan 2:1. Laki-laki 2, berarti dia 1 orang dapat 2 bagian, perempuan 3, berarti dibagi 5 dari sisaan 7 tadi. 7/8 dibagi 5, 2/5 untuk anak laki-laki, 1/5 untuk anak perempuan.
Masalah tanah tadi, ya udah berarti milik saham Anda 1/8, anak 7/8 dengan mereka bagi 5. Jelas? Ya, jelas. Setiap ada manfaat dari itu, umpamanya dipakai untuk jadi kebun atau segala macam, ada hasilnya dibagi dengan persentase tadi. Tidak ada hasil Pak Ustaz, tanah lahan tidur juga Pak Ustaz. Dibangunkan dia Ibu kalau tidur. Kalau Ibu tidak bisa membangunkannya, minta orang lain untuk menggarapnya. Ya, dengan kesepakatan mungkin bagi hasil dan musakoh atau muzaraah atau mughalasah yang pernah kita bahas. Nah, Om. Demikian mungkin. Dan kemudian satu lagi. Baik, cukup ya, Mungkin Om. ada orang tuanya Pak Ustaz yang meninggal setelah bapak itu meninggal. Agak berapa bagian kewarisan itu Pak Ustaz? Ibu dia, bapak dah lama meninggal. Bapak dia duluan meninggal daripada dia. Oh, lebih dulu meninggal. Kemudian ibunya meninggal setelah dia meninggal Pak Ustaz. Suami Anda namanya siapa? Asri. Asri. Bapaknya Asri meninggal sebelum Asri. Iya, betul. Berarti bapaknya nggak dapat. Ibunya suami Anda Asri 2012 meninggalnya kan ya? Iya, Ibunya Asri, ibunya Pak Asri kapan meninggalnya? 2014. Berarti dapat ibunya 1/6. Apa itu namanya Pak Ustaz? Ya, 1/6 ibunya, Anda 1/8. Berarti sisanya untuk anak 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Baik, Om. Demikian, mohon maaf. Halo. Kemudian Kita cukupkan dulu ya, demikian pertanyaannya, kita berikan kesempatan bagi yang lain. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair pada Umu atau pendengar kita di Riau. Barakallahu fiik. Insyaallah kita berikan kesempatan kembali satu pertanyaan sebelum kami angkat dari pesan singkat. Bagi pendengar yang lain kita akan sapa kembali. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Silakan sudah masuk. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Jayapura. Di Jayapura, Taib. Silakan Om. Ustaz, Ya, Ibu. orang tua saya dulu waktu 3 tahun yang lalu itu meninggal. Tapi qadarullah baru kali ini kami membagi harta warisannya. Tetapi untuk pembagiannya, alhamdulillah kami sudah bertanya kepada Ustadz yang ada di sini. Setelah itu, tapi sampai sekarang ini kami belum mendapat orang yang bisa menghitung aset peninggalan orang tua kami. Itu untuk mengetahui harga atau aset peninggalan orang tua kami seharusnya bertanya ke bagian apa ya Ustadz kira-kira? Anda bisa kantor penilai ada, penilai publik ada, KJPP, kantor jasa penilai publik. Ya, halo. Atau Anda tanyakannya kepada orang, asetnya apa aja Ibu emangnya? Ada berupa kos-kosan, ada Kalau kos-kosan tanya ke properti, rumah, kos-kosan, tanya ke properti, tahu mereka harganya. Oh, bagian properti ya, Ustaz? Ya, agen-agen properti. Oh, nah. Baik. Ada yang lain Umu, itu saja? Oh, boleh satu lagi? Baik, silakan. Begini Ustaz, seingat saya dulu 10 atau 11 tahun yang lalu kami pernah menyicil satu barang. Nah. Tetapi saat itu nggak tahu kenapa lupa gitu Ustaz. Lupa untuk pernah menyicil sekitar 2 atau 3 kali. Setelah itu lupa dengan utang itu. Terus sekarang setelah bertahun-tahun Allah mengingatkan kita dengan utang itu. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan orang yang mempunyai barang tersebut. Bagaimana cara saya untuk membayar utang itu, Ustaz? Atau sekalipun seandainya saya mendapat ahli warisnya, berapa kira-kira yang harus saya bayar? Taruhlah saat itu barang
barang itu bernilai 1.500.000. Apakah Yang sudah Anda bayar berapa? ceritanya itu cicilannya waktu itu sekitar 10 kali, Ustadz. Jadi yang sudah saya bayar 150 kali 3, jadi 450, Ustadz. Sisanya Sisanya 1.050.000. tahun berapa itu? Itu sekitar 11 tahun yang lalu, Ustadz. Tahun berapa? 2009. 2009. Nah, 2009 1.050.000. 2009 coba mohon bantu Ustaz. Harga emas berapa per gram? Sebentar Ibu ya. Coba. nah. Teorinya Ibu dikonversikan ke harga emas 1.050.000 tadi dapat berapa gram? Sekarang kalau dirupiahkan ya dapat berapa gram emas? Ya, karena hutang yang jangka panjang yang terkena hiperinflasi itu tidak dianggap lagi nominalnya. Dia harus dikembalikan kepada penentu atau indeks dari harga yang tetap seperti emas. Dan ini tidak termasuk bagian dari riba. Sebentar Ibu. Kalau dia lebih di atas 60%, dibayar dengan emas nominal saat ini. Paham Ibu kaedahnya? Iya, berarti kayak Paham Ibu kaedahnya? iya. Berarti kayak gitu, Ustadz. 115. 115. 400. 415 ya 1.050.000 dibagi 415 berapa gram Ustaz? Bentar Ibu ya, saya bantu. 1.050.000 dibagi 115 berapa gram dapat Ustaz? Sejuta. 1.050.000 dibagi 115.000. Dibagi berapa? 115.000. 100. Iya. Berapa? Dibagi 150.000. 115.000 bukan 115.000. Maaf. 1.050.000 dibagi 115.000 berapa gram dapatnya? 9 gram ya. Berapa Ibu? 9 gram lebih. 9 Gram lebih. 9 gram. Ya, Iya. 9 gram. Sekarang 9 gram itu berapa rupiah? Per hari ini, Ustaz. Iya, sekarang per hari ini berapa? Anggap 750 per gram. Berarti 6 jutaan kan Ibu ya? Iya, 6 juta. Berarti Hampir 7 juta, Ustaz. ya, Ibu bayarkan 6 juta, bukan 1 juta lagi. Oh, begitu. Karena ini inflasinya besar. Dari 1 juta menjadi 6 juta, 600%. Kalau saja 60%, umpamanya dari 1 juta menjadi 1.700.000, itu tetap dibayarkan dengan rupiah per hari ini yang senilai emas. Ini bukan riba namanya. Karena riba menzolimi pihak yang meminjam. Kalau ini pihak yang meminjam akan menzolimi yang memberikan pinjaman kalau Anda bayar juga dengan 1 juta. Maka Anda keluarkan tadi berapa? 6 juta. Kemudian Anda berikan kepada fakir miskin. Anda niatkan ini atas nama dari orang yang Anda berhutang kepadanya. Baik, Ustaz. Seandainya alhamdulillah dapat ahli warisnya. Kalau dapat ahli warisnya, Anda cari dulu ahli waris. Kalau dapat, serahkan ke dia 6 juta tadi. Iya, maksudnya gini, Ustaz. Kalau seandainya dapat ahli warisnya, lalu saya bicarakan soal hutang saya dan dengan cara menghitung yang sesuai Ustaz sampaikan.
Tapi ahli warisnya mengatakan, sudah Ibu bayar saja yang kemarin Ibu utangkan berapa gitu. Taruhlah sisanya 1.050.000 Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Yang ahli warisnya kan ahli waris belum tentu satu orang. Kalau ada 3 orang anaknya atau ada istrinya atau suaminya, kalau semua mereka setuju dengan seperti itu, kalau mereka putihkan pun nggak ada masalah. Ya sudah Ibu, kami sudah ikhlaskan. Ya udah, alhamdulillah. Oh gitu ya Ustaz. Nah, demikian Umu. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Nah, jazakillah khair pada pendengar kita di Jayapura, dan semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk sewa mobil kendaraan dalam kurun waktu 1 hari, kemudian dalam perjalanan sewa tersebut ada kerusakan yang didapatkan pada saat mengemudi karena kelalaian, dan apakah penggantiannya secara total diserahkan kepada penyewa, atau bila penyewa tidak mampu, apakah boleh diajukan untuk membagi nilai kerusakan dengan pemiliknya? Jazakallahu khair. Bila ada unsur kelalaian, maka yang menyewa mengganti sebesar kerusakan yang disebabkan oleh dia. Ya. Dan itu menjadi kewajiban dia. Tapi kalau umpamanya pemilik mobil berbesar hati dan dia kasihan juga melihat si penyewa, dia mengatakan, udahlah bayar aja, ini kok tak bawa ke bengkel, tanyakan berapa perbaikannya. Kata dia umpamanya 5 juta. Kamu ada uang berapa? Dia jawab mungkin dia, saya paksain Pak, paling bisa ngambil ini, ngambil tabungan ini, ngambil celengan ini, paling dapat 2 juta Pak. Ya udah, kamu bayar aja 1 juta, ya cukup, gak apa-apa. Kalau dia maafkan pun, alhamdulillah, tidak masalah. Nah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Pendengar kita dari Pak Salahuddin di Makassar. Bismillah. Afwan Ustaz, Ana ingin berkonsultasi. Apa yang mesti kami lakukan bila selama ini permodalan usaha kami melalui perbankan? Usaha kami sudah berjalan sekitar 6 tahun dan alhamdulillah sudah mulai berjalan stabil. Yang menjadi persoalan, apakah usaha kami mesti kami tinggalkan atau tutup dan mencari usaha sesuai dengan kekuatan permodalan kami? Jazakumullah khair. Ya, yang mesti Anda lakukan bertaubat dari riba. Ya, bagaimana cara bertobat dari riba? Tentu hentikan akad riba Anda dengan pihak perbankan tadi. Bagaimana cara menghentikannya? Tentu kembalikan pokoknya. Harus dijual sebagian. Harus dijual aset rumah yang Anda miliki, kendaraan jual. Ya. Karena itu konsekuensi dari bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan perbuatan diharamkan tadi. Kemudian Allah akan mencintai orang yang bertobat. Allah pasti mencintai orang yang bertobat. Ya. Dan orang dicintai oleh Allah, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Rezekinya akan dimudahkan oleh Allah, urusannya akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, alhamdulillah. Jazakumullah khair, demikian Pak Salahuddin. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, apakah diperbolehkan Ustaz untuk para guru atau pengajar membuka toko di tanah wakaf di sekolah, di mana pengelola yang dijalankan atau di dalam toko tersebut adalah para guru-guru yang mengajar di dalamnya? Bolehkah kita berjualan di situ dan mengambil keuntungan? Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Yang tidak boleh berjualan di tanah wakaf masjid, karena adalah larangan Rasulullah SAW untuk berjual beli di masjid. Adapun wakaf untuk yayasan lembaga pendidikan, maka tidak ada larangan berjual beli di tempat pendidikan. Ya, apalagi kalau itu mendukung pembiayaan sebagian hasil keuntungan diberikan untuk operasional sekolah untuk meringankan biaya, maka ini sangat bagus sekali. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Masih kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Anwar dari Riau. Ustaz, bolehkah kita menjual premium dan kita mengetahui bahwasanya itu adalah merupakan
disubsidi oleh pemerintah. Apakah boleh kita menjual literan yang diperjualkan bebas di jalan-jalan Jazakallahu khair? Ya, paham saya. Premium subsidi pemerintah, Nah, terus boleh dia dijualkan di jual, jalan-jalan. Kan memang boleh kan, bukan tahu ke apa maksudnya. Ada Artinya- larangan pemerintah emang menjualkan premium. Allah alam, dia mungkin di luar POM ya, di luar POM resminya, tapi dijual di pinggir-pinggir jalan. Itu dilarang pemerintah. Allah alam. Saya nggak tahu Nah. ya. Kalau memang dilarang pemerintah, tentu seorang muslim tidak boleh melanggar aturan pemerintah selagi tidak memaksiati Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini tidak maksiat Allah dan Rasulnya. Nah, ketentuan dan batasannya terkait dengan perizinan dari pemerintah yang mungkin bisa dikomunikasikan dan diminta informasi secara resmi. Jazakumullah khairan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terkait dengan harta warisan Ustaz. Apabila anak-anak yang sudah berpisah atau sudah memiliki harta dan memiliki pekerjaan sendiri, maka semua harta peninggalan suami mereka mengatakan untuk orang tua atau untuk ibunya, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Jazakumullah khair. Kenapa? Seorang suami yang meninggal, kemudian anak-anaknya sudah memiliki penghasilan sendiri dan sudah memiliki harta yang mencukupi, maka mereka sepakat untuk menyerahkan harta warisannya tinggal suaminya, bapaknya itu untuk istrinya. Jazakumullah khair. Dibagi dahulu sesuai yang Allah berikan kepada masing-masing. Kemudian yang ingin memberikan kepada ibunya, menghadiahkan kepada ibunya, menghibahkan, silahkan. Setelah dibagi. Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya masih terkait dengan bab al-ijarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah ijarah atau upah yang bisa diberikan kepada seorang wanita yang bersedia untuk menyusui anak kita karena air susu ibunya tidak bisa keluar, Ustaz? Bagaimanakah mekanisme pembayaran jasanya? Jazakallahu khair. Allah musta'an. Ya, yang jelas ASI tidak bisa diperjualbelikan. Tapi Allah mengatakan wa atuhunna ujurahun, berikan mereka upahnya. Fa in arda'na lakum, jika wanita itu menyusukan anak-anak kalian, maka berikan upahnya. Berarti upah dari menyusukan, bukan dari air susu. Masya Allah. Kalau dia beli ASI, saya beli ASI, dia kemudian berikan kepada anaknya, ini tidak boleh. Tetapi ini anak saya, susukan, ya, tentu ada jasa, ada imbalannya ASI dan jasa menyusu dan memomongi dan gendong dan seterusnya. Masalah harga, Allah tidak pernah menentukan masalah harga. Kesepakatan uruf kalau ada kebiasaan, kalau tidak kesepakatan kedua belah pihak. Masya Allah. Baik, jazakumullah khairah. Dan kita angkat masih ada pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan zakat amwal, saya memiliki emas 100 gram. Sudah dikeluarkan zakatnya pada Ramadan 1440 Hijriah. Kemudian pada Muharram 1441 Hijriah, saya beli emas lagi 20 gram. Sehingga total menjadi 120 gram. Pada Ramadan 1441 Hijriah, zakatnya dihitung dari emas yang mana, Ustaz? 120. Dari 120, Ustaz. Demikian Abu Fatih di Cibubur. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah menggunakan uang asuransi dari peninggalan suami? Uang asuransi sebesar premi itu adalah uang yang halal. Bila suami Anda dulu bekerja di tempat yang halal. Ya. Adapun pertambahannya selisih dari premi yang sudah dibayar oleh suami Anda atau melalui perusahaannya dan lain-lainnya sebesar 40 juta. Yang 40 juta itu halal. Kalau Anda terima 100 juta, yang 60 juta ini tidak halal. Akan tetapi kalau kondisi Anda di waktu itu adalah sebagai fakir dan miskin, susah, biaya hidup segala macam, suami tidak meninggalkan harta yang cukup, maka boleh Anda ambil sisanya untuk menutupi kebutuhan 1 tahun. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seseorang yang berhutang
pada kita senilai 300.000 dan sudah melebihi 5 tahun, Ustaz. Sudah melebihi 5 tahun. Apakah ada zakatnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Orang yang berhutang ini memang dia minta 5 tahun atau tertunda, ini berbeda hukumnya. Taib. Ya. Kalau hutangnya disepakati bayarnya setelah 5 tahun dan orang itu mampu, Nah. yang meminjam itu mampu, kapan Anda mau minta bisa. Nah. Ini tetap zakatnya setiap tahun. Siap. Kalau ternyata dia rencananya dulu pinjam cuma 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sekarang dia mau bayar. Nah. Ya, tentu dengan hitungan seperti yang tadi, kalau di atas 60% inflasinya maka dibayar dengan harga emas per hari ini. Per hari ini. Ya. Kemudian bila 500.000, Di sini disebutkan 300.000, Ustaz. 300.000. Bila 300.000 ini sampai nisab digabung dengan uangnya yang lain, Taib. memang 300.000 yang dipinjamkan di sini, tapi dia punya uang lain umpamanya 60 juta, dengan demikian 65 juta, 61 juta 500. Tambah dengan ini genap satu nisab, itu wajib zakat. Bila dia tidak punya uang sebanyak yang tadi, hanya 300.000 ini aja, maka tidak ada kewajiban zakat di situ. Baik, Masya Allah. Ya. Jazakumullah khairan pendengar dan pemirsa Roja TV. Demikian beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang bisa kami angkat. Dan selanjutnya silahkan bagi Anda yang bertanya secara langsung. Baik, kami angkat kembali, silahkan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum ya Uma. Halo. Iya, assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Bitung, Sulawesi Utara. Baik, silahkan. Silakan pertanyaannya. Ini gini Ustadz, saya mau tanya. Saya kan di kantor gini, ada kerjasama. Saya kan kerja di sebuah perusahaan jasa angkut, yang mana kita mengasuransikan seluruh barang-barangnya kita. Nah, kebetulan saya penanggung jawab dari asuransi tersebut untuk menghandle pekerjaan tersebut di kantor saya. Nah, tapi dari pihak asuransi tersebut, ya mereka memberikan fee ke saya atas, maksudnya sih saya nggak meminta sih, cuman saya dapat fee. Nah, itu yang mau saya tanyakan, itu apakah halal uangnya atau gimana? Nah, itu satu. Terus yang kedua, di kantor kan kita kan kalau misalkan ada customer, ada ketambahan customer atau bagaimana, misalkan ada customer baru, kita biasanya diberikan fee dari setiap kali penjualannya kita. Apakah uang tersebut halal atau tidak? Sebentar Ibu. Perusahaan Anda membebankan asuransi kepada yang mengirimkan barang, itu terpisah dengan akad jasa pengiriman atau include? Sudah include, Ustaz, sudah include. Artinya, iya, jadi misalkan penjualan per box kontainer itu kan kita kan kontainer nih. Jadi dalam satu kontainer misalkan penjualannya itu 100.000, itu sudah termasuk dengan premi perlindungan. Itu kita nggak tagihkan ke customer, tapi itu sudah jadi tanggung jawabnya kita bayar. Ya, kalau ada, berarti tidak apa-apa Anda menjadi mengelola asuransinya, karena dia boleh. Tapi uang yang diberikan oleh pihak asuransi kepada Anda itu tidak halal bagi Anda. Harus Anda sampaikan ke pihak kantor Anda. Maksudnya dari pihak asuransi memberikan fee karena kepada saya secara pribadi, karena tidak boleh secara pribadi, itu namanya riswah. Masya begitu ya Ustadz ya. Ya. Kalau yang pertanyaan saya yang satunya lagi, kalau dari di kantor kita setiap kali ada penjualan, misalkan penjualan customer baru atau apa, kita kan selalu dapat fee. Ada fee, iya. Dari kantor. Iya, dari kantor. Dari kantor boleh? Apa tidak? Boleh kalau dari kantor. Oh, alhamdulillah kalau begitu, baik kalau begitu. Nah, demikian, insyaallah semoga jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kita berikan satu kesempatan terakhir di kesempatan pagi ini di line telepon. Silahkan kita sapa kembali. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, silakan sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana?
dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Baik, silakan Umu Iqbal. Ya, begini Ustaz. Orang tua setelah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, jadi meninggalkan satu orang istri, 2 orang anak perempuan, terus 2 adik perempuan gitu Ustaz. Jadi meninggalkan harta berupa rumah gitu Ustaz. Jadi rumah itu atas nama orang tua perempuan gitu Ustaz. Jadi setelah saya tanyakan kenapa rumah itu atas nama ibu, jadi si ibu bilang ini kata ayah karena rumah dan tanah ini untuk ibu dan anak-anak. Jadi bagaimana itu Ustaz? Apa itu termasuk waris atau sudah hibah itu Ustaz? Dan bagaimana di dalam sebentar, di dalam aktanya itu nama ibunya atau ada anak-anak juga? Nama ibu aja Ustaz. Kalau nama ibu berarti milik ibu. Tidak kalau terhitung waris, sudah dia serah terima kepada dia, maka tidak terhitung waris. Oh gitu Ustaz ya? Ya, Oh ya. Oh, jadi tidak ada termasuk waris lagi Ustaz ya? tidak. Karena Masalah dari awal Masalah sudah warisan dibilang, ya. untuk istrinya 3/24, untuk 2 anak perempuannya 16/24, kemudian 2 saudarinya 5/24. Oh gitu Ustaz ya. Jadi itulah termasuk harta waris Ustaz. Yang mana yang rumah tidak harta waris. Ini seluruh harta suami dibagi seperti itu selain harta yang sudah diserahkan ke istrinya tadi. Oh gitu Ustaz ya. Jadi yang ini Ustaz, yang rumah dengan tanah itu yang harta suami cuman ada Ustaz. Jadi itu diatasnamakan ibu dari surat surat tanahnya gitu Ustaz. Jadi karena ayah bilang begitu, jadi saya mau nanyakan sama Ustaz itu apa itu termasuk harta ibu apa harta waris itu aja Ustaz. Harta ibu Anda bukan waris. Oh gitu. Nah. Oh iya. Baik, demikian Umu Iqbal. Taib, barakallahu fiik, jazakillah khair. Alhamdulillah. Ya, sudah mendapatkan jawaban dan semoga ini menjadi penjelasan yang bermanfaat. Demikian pembahasan atau pertanyaan kami terakhir di pagi ini. Sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk beribadah kepadanya dan mentaatinya dalam masalah harta yang kita cari dan kita dapatkan dan kita distribusikan sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.